Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan pembahasan soal IPA untuk penilaian akhir semester yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Soal nomor 16. Diberikan ciri-ciri perkembangbiakan pada tumbuhan sebagai berikut. Kita diminta mengidentifikasi ciri-ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yakni 1 dan 4, karena nomor 2 dan nomor 3 merupakan ciri dari perkembangbiakan vegetatif. Nomor 17. Diberikan sebuah contoh tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kita diminta menyebutkan perkembangbiakan vegetatif apa dari gambar tersebut. Ini adalah contoh perkembangbiakan tanaman dengan cara stolon atau geragih. Beberapa tanaman yang berkembang biak dengan cara seperti ini contohnya adalah stroberi, alang-alang, ataupun suketeki. Soal berikutnya, nomor 18. Diberikan data hasil percobaan sebagai berikut. Kita diminta menganalisis penyebab biji yang direndam air tidak mengalami perkecambahan. Alasannya karena tidak mendapatkan oksigen. Selanjutnya nomor 19. Tasya mengamati bunga di halaman sekolah. Ternyata bunga tersebut memiliki ciri ukurannya besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar, dan mahkota berbentuk terompet. Melihat ciri-ciri yang disebutkan, penyerbukan ini dibantu oleh burung. Jawabannya adalah D. Selanjutnya, kita diminta menyebutkan pernyataan yang benar tentang kromosom, DNA, dan inti sel. Sebelum menjawab ini, perhatikan gambar berikut. Di dalam sel terdapat nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus terdapat kromosom. Di dalam kromosom terdapat DNA. Maka dari gambar tersebut, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang A. DNA berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dalam inti sel. Nomor 21. Kelinci hitam berambut kasar, H besar, H besar, K besar, K besar, disilangkan dengan kelinci putih berambut halus, H kecil, H kecil, K kecil, K kecil, akan menghasilkan keturunan pertama kelinci hitam berambut kasar. Apabila keturunan pertama disilangkan sesamanya dan menghasilkan 160 ekor kelinci, kemungkinan kelinci hitam berambut halus sebanyak. Nah, untuk menjawab soal semacam ini, kita buat dulu persilangannya. Namun sebelum kita buat persilangannya, kita bahas dulu simbol-simbol yang dipakai dalam persilangan ini. Di sini ada simbol H besar. H besar artinya adalah gen yang membawa sifat warna hitam. Sedangkan H kecil adalah gen yang membawa sifat warna putih. Ada lagi K besar, yaitu gen pembawa sifat rambut kasar. Sedangkan K kecil adalah gen yang membawa sifat rambut halus. Artinya, apabila dalam persilangan nanti terdapat simbol atau kode H besar, itu artinya warna hitam. H kecil artinya warna putih, K besar adalah rambut kasar, sedangkan K kecil adalah rambut halus. Kita awali dari yang pertama, di mana induknya adalah H besar, H besar, K besar, K besar, disilangkan dengan H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Dari induk ini, maka gametnya adalah H besar, K besar, dan H kecil, K kecil. Dari gamet itu maka akan diperoleh F1 sebagai berikut, yakni H besar H kecil, K besar K kecil. Ingat,
bahwa H besar artinya adalah warna hitam, H kecil adalah warna putih, K besar adalah rambut kasar, K kecil adalah rambut halus. Ternyata H besar, H kecil, warna yang muncul adalah hitam. Padahal di dalam genotip tersebut terdapat simbol H kecil, yakni warna putih. Namun warna putih tidak muncul, yang muncul adalah warna hitam. Ini artinya warna hitam dominan terhadap warna putih. Masih ingat apa itu dominan? Betul, dominan adalah sifat yang akan menutupi sifat yang lain. Artinya warna hitam menutupi warna putih, sehingga warna putih tidak muncul, yang muncul adalah warna hitam. Begitu juga K besar, K kecil. K besar artinya rambut kasar, K kecil artinya rambut halus. Tetapi K besar atau rambut kasar dominan terhadap rambut halus. Artinya rambut kasar akan menutupi sifat rambut halus, sehingga sifat yang muncul adalah rambut kasar. Dari kalimat di dalam soal kita ditentukan bahwa keturunan pertama disilangkan sesamanya, maka parental keduanya adalah H besar, H kecil, K besar, K kecil. Disilangkan dengan samanya, yakni F1 juga, maka simbolnya juga sama. Dari P2 ini, maka kombinasi gametnya seperti ini, H besar, K besar. Selanjutnya H besar, K kecil. Selanjutnya ada H kecil, K besar. Selanjutnya ada H kecil, K kecil. Sebetulnya P1 juga menggunakan kombinasi semacam ini, tetapi keempat kombinasinya menunjukkan gamet yang sama, maka cukup kita tulis salah satu saja. Sedangkan P2 menunjukkan 4 kombinasi seperti ini untuk gametnya, dan 4-4-nya berbeda, maka keempatnya kita tulis sendiri. Jadi yang perlu kita tekankan di sini, apabila gametnya sama, maka diambil salah satu saja. Baru jika berbeda, maka kita tulis semuanya. Dari penentuan gamet ini, kita bisa memasukkan ke dalam diagram catur seperti tabel berikut. Maka kombinasi dari keempat gamet itu akhirnya diperoleh kemungkinan keturunannya dengan genotip semacam ini. Nah, pertanyaannya adalah kemungkinan kelinci hitam berambut halus sebanyak berapa? Hitam karena bersifat dominan, maka H besar bisa berpasangan dengan H besar, atau H besar bisa berpasangan dengan H kecil. Loh, kok H kecil? H kecil kan sifat warna putih. Seperti yang sudah kita bahas tadi, warna hitam dominan. Walaupun berpasangan dengan gen warna putih, maka warna putih tidak akan muncul. Maka genotip yang menentukan sifat kelinci hitam berambut halus adalah 1, 2, dan 3. Ada 3 kemungkinan dari 16. Maka untuk menghitungnya bagaimana? Maka untuk menghitungnya adalah 3/16 dikali 160, hasilnya adalah 30 ekor. Maka dari pembahasan ini jawabannya adalah A. Selanjutnya, mangga berbuah besar, rasa masam, B besar, B besar, M kecil, disilangkan dengan mangga berbuah kecil, rasa manis, B kecil, M besar, menghasilkan F1 dengan fenotip buah besar rasa manis heterozigot. Jika F1 disilangkan sesamanya, akan diperoleh F besar yang berbuah besar rasa manis homozigot. Sebesar berapa persen? Nah, untuk menjawab ini sama seperti pembahasan soal sebelumnya. Kita harus membuat persilangan dari tanaman tersebut. Namun sebelum kita bahas persilangan, di sini ada 2 istilah, yakni heterozigot dan homozigot. Jika homozigot adalah pasangan gen-gen yang sejenis, berarti heterozigot adalah pasangan gen-gen yang tidak sejenis. Artinya di soal ini kita diminta menentukan pasangan gen-gen yang sejenis. Maka ada berapa? Sifat buah besar ditentukan dengan simbol B besar, sedangkan buah kecil B kecil. Rasa manis ditentukan dengan simbol M besar, sedangkan rasa masam M kecil. Berbuah besar karena homozigot,
maka harus berpasangan dengan B besar juga. Jadi B besar berpasangan dengan B besar. Apakah jika B besar berpasangan dengan B kecil tidak menghasilkan buah besar? Menghasilkan buah besar. Tetapi B besar dan B kecil bukan gen yang sejenis. Berarti bukan homozigot, melainkan heterozigot. Begitu juga dengan rasa manis. M besar harus berpasangan dengan M besar. Kalau berpasangan dengan M kecil, sifatnya betul tetap rasa manis tetapi heterozigot. Dari hasil berikut, maka kita bisa dapatkan F2 yang berbuah besar rasa manis homozigot adalah B besar, B besar, M besar, M besar. Dari hasil persilangan, kita dapatkan bahwa genotip B besar, B besar, M besar, M besar jumlahnya hanya 1. Jadi 1/16, 16 adalah jumlah seluruhnya, kali 100%. Hasilnya adalah 6,25%. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, soal nomor 23. Soal tentang persilangan. Namun, apabila tadi adalah dua sifat beda, ini hanya satu sifat beda. Cara mengerjakannya sama, yakni harus melalui perhitungan persilangan. Bagaimana cara persilangan untuk satu sifat beda? Intinya sama seperti persilangan pada dua sifat beda. B besar artinya biji bulat, sedangkan B kecil artinya adalah gen yang membawa sifat biji kisut. Parental 1, B besar disilangkan dengan B kecil, B kecil. Maka kombinasi gametnya sebetulnya ada dua, B besar, sedangkan satunya B kecil, B kecil. Karena sama, maka kita hanya menulisnya salah satu saja. Maka kombinasi dari gamet tersebut akan menghasilkan genotip B besar, B kecil. B besar biji bulat, B kecil biji kisut. Sifat yang muncul ternyata biji bulat. Artinya B besar menutupi sifat yang dibawa oleh B kecil, yakni biji bulat dominan terhadap biji kisut. F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti B besar B kecil ya disilangkan dengan B besar B kecil. Kombinasi gametnya ada dua, yakni B besar dan B kecil. Dari kombinasi gamet ini kita masukkan ke diagram papan catur seperti berikut. Pertanyaannya, kemungkinan jumlah tanaman biji bulat pada keturunan kedua adalah, nah kita cari dulu mana yang berbiji bulat. Yang berbiji bulat ada 1, 2, dan 3. Loh, B besar, B kecil kok biji bulat? Padahal ada B kecil. Nah, saya harus tegaskan lagi bahwa dominan akan menutupi sifat resesif. Karena ada 3 dari 4 kemungkinan, maka hasilnya kemungkinan jumlah tanaman yang berbiji bulat pada keturunan kedua adalah 3/4 kali 200. Hasilnya adalah 150. Jawabannya D. Soal nomor 24. Tanaman padi umur panjang, biji banyak. B kecil, B kecil, B besar, B besar. Disilangkan dengan tanaman padi umur pendek, biji sedikit. B besar, B besar, B kecil, B kecil. F1 dihasilkan 100% tanaman padi berumur pendek, biji banyak. Macam gamet dari F1 ini adalah, nah untuk menentukan sama, hitung dulu melalui persilangan. Nah, persilangannya akan diperoleh semacam ini, kemudian gametnya dihasilkan F1 semacam ini. Nah, kita diminta macam gamet dari F1. Kombinasi penentuan gametnya sama seperti sebelumnya, jadi B besar dengan B besar, selanjutnya B besar dengan B kecil, selanjutnya ada P kecil dengan B besar, selanjutnya ada P kecil dengan B kecil. Maka kombinasi gamet dari F1 adalah yang D. Selanjutnya, disilangkan sapi berbadan besar tetapi tidak tahan penyakit, B besar, T kecil, T kecil, dengan sapi berbadan kecil tetapi tahan penyakit, B kecil, T besar, menghasilkan F1 sapi badan besar dan tahan penyakit. Bila keturunan pertama atau F1 disilangkan dengan sesamanya, akan menghasilkan keturunan kedua yang bervariasi. Di antara keturunan kedua tersebut,
berapa persen sapi yang bersifat unggul. Untuk menghitung ini sama, kita harus menghitungnya melalui persilangan. Tentukan dulu simbol-simbol yang merupakan pembawa sifat dari kode atau simbol yang ada di soal. Bagaimana persilangannya? Persilangannya sama seperti soal-soal sebelumnya, sehingga diperoleh tabel semacam ini. Nah, bibit unggul sapi pada persilangan di atas adalah sapi badan besar dan tahan penyakit, tetapi dengan genotip B besar, T besar, T besar yang homozigot dominan, yakni sebanyak 1 ekor dari 16 ekor kemungkinan keturunan yang dihasilkan, sehingga persentasenya adalah 1/16 kali 100%, yakni 6,25%. Dari pembahasan ini, maka jawabannya adalah betul yang D. Demikian pembahasan untuk soal PAS bagian kedua ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.